Halo teman-teman semua, ketemu lagi di MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Saat ini ada Kak Aci sebagai moderator dan juga, tapi aku nggak sendiri nih. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama komunitas belajar yang lain, yaitu komunitas Generaktif. Nah, di sini aku bakalan ngundang salah satu kakak relawan dari Generaktif, yaitu Kak Rifki. Halo Kak Rifki. Halo Kak. Halo, apa kabar Kak Rifki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Kak Rifki, kenalan dulu dong sama teman-teman GSB. Mungkin kenalin Kak Rifki dulu dan juga bisa diceritain nih mungkin Generaktif itu apa sih? Dan juga sejarahnya, asal-usulnya gimana bisa terbentuk dan apa yang melatar belakangi dari Generaktif ini Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mula kebentuknya Generaktif itu diawali dari beberapa orang yang punya niatan baik ya, punya niatan baik. Ini kan aku ini kan gabung sebelum ini udah kebentuk ya kelompoknya ya. Kebentuk pas kelompok ini udah kebentuk 1,5 tahun. Jadi aku dikasih tahu sama orang-orang sebelumnya sejarah kebentuknya ini kebentuk dari beberapa orang yang mengikuti kajian dari Al-Azhar. Dari Al-Azhar itu. Jadi setelah mereka dapat kajian, dapat ilmu itu mereka jadi punya niatan baik untuk berbagi. Melalui apa? Generaktif itu. Generaktif sebagai wadah mereka semua. Dari Generaktif ini mereka menjadikan wadah juga untuk teman-teman semua buat saya, buat yang lain juga sebagai relawan atau pengajar gitu. Hal yang melatar belakangi mereka ini adalah kurangnya pendidikan atau banyaknya anak-anak yang kurang beruntung dalam mengemban pendidikan gitu, Pak. Oke, jadi atas latar belakang banyaknya bertemu dengan anak-anak yang mungkin kurang beruntung gitu ya dalam hal pendidikan. Jadi teman-teman Generaktif mendirikan Generaktif dari tahun berapa sih Kak kalau boleh tahu? Dari tahun 2018. Oh. Dan aku gabungnya awal 2020. Jadi kurang nggak bisa dari nol. Oke. Kak, kalau tadi tuh yang program belajar itu sasarannya siapa aja sih Kak? Mungkin bisa diceritain juga program dari Generaktif ini sebelum pandemi ini seperti apa aja sih, programnya apa aja? Sebelum pandemi bahkan sampai sekarang ini kita kegiatan belajar mengajar gitu. Kita kegiatan belajar mengajar kayak samperin ke panti asuhan. Target kita tuh adalah anak-anak yang mengejar paket untuk buat nanti mereka kerja atau di mana gitu. Oke. Itu di panti asuhan anak-anak di mana yang diajarin sama Generaktif kakak-kakaknya? Untuk saat ini di daerah Condet, panti asuhannya Riyadul Jannah. Panti asuhan Riyadul Jannah di daerah Condet. Oke. Berarti bisa dibilang kakak-kakak ini bantu adik-adik atau teman-teman yang butuh untuk kejar paket gitu ya ataupun les untuk belajar gitu sama kakak-kakak ini gitu ya Kak? Iya begitu. Oke Kak. Terus sekarang kan lagi masa pandemi nih Kak. Sektor pendidikan tentunya kan juga terpengaruh begitu, apalagi komunitas-komunitas belajar seperti salah satunya Generaktif ini gitu kan ya. Mungkin kalau dari kakak sendiri dan teman-teman selama masa pandemi ini hambatannya apa sih Kak yang ditemuin sama teman-teman dari Generaktif ini? Untuk hambatan kita biasanya dari dari alat gitu. Misalnya kan kalau misalnya kakak-kakak misalnya ada yang kuliah nih, kayak saya kuliah gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa tatap muka kan kita bisa Zoom, misalnya Google Meeting atau apa gitu.
Kalau ini kan mereka kayak peralatannya kurang untuk melakukan kegiatan video call atau untuk saling tatap muka melalui digital gitu kan, nggak susah jadinya. Jadi kalau misal, jadi kan itu tuh apa tuh? Karena kita PSBB, karena kita PSBB udah ini kan ya, udah apa tuh? Iya, Udah mulai dilonggarkan. udah mulai dilonggarkan, tapi masih dibatasin gitu. Ya udah kita KPM-nya langsung ke pantinya gitu. Cuman saya kasih tahu, kayak saya ngingetin yang lain atau mungkin kakak-kakak juga yang lain ngingetin ke sesama anggota untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu. Oke. Ya selain alat palingan tenaga pengajar sih palingan yang WFH atau mungkin kuliah di rumah, jadinya sampai kurang inian. Kak, ada berapa sih Kak kalau boleh tahu apa relawan ataupun juga mungkin adik-adik yang belajar sama ini sama kakak-kakak Generaktif ini? Kalau untuk kakak-kakak relawan ini kurang lebih ada 36 kurang lebih. Kalau yang diajarnya adik-adiknya? Beragam sih per kelas itu. Ada yang satu kelas 5 orang, ada yang satu kelas 4 orang gitu. Tapi kalau dihitung dari berdasarkan jumlahnya itu kurang lebih ada sekitar ya paling 30-40 kali ya. Oke. Kak, kan tadi udah bicara beberapa hambatan nih selama pandemi ini gitu ya. Tapi pasti kan teman-teman dari Generaktif juga melakukan adaptasi begitu agar bisa tetap bantu adik-adiknya. Nah, selama pandemi sekarang ini berarti apa Pak, Kak, yang dilakukan sama teman-teman dari Generaktif ini biar tetap bisa belajar lagi gitu, atau tetap programnya bisa jalan, apa aja yang dilakukan sama teman-teman Generaktif Kak selama pandemi ini? Gimana tadi Kak? Selama pandemi ini kegiatannya apa aja berarti untuk teman-teman Generaktif? Sebelumnya kita ada waktu bulan Mei kemarin ya. Bulan Mei kemarin itu kita ada kegiatan berbagi sembako pada orang-orang yang membutuhkan gitu. Sembako pada orang yang membutuhkan, dan udah beberapa bulan kemudian kita belajar itu, kita kayak kurang semangat lagi nih karena ya kalau ngajar nggak bisa ke panti gitu. Jadi palingan cuma ngirim soal ke panti, terus panti ngeprint terus kasih ke anak-anaknya gitu. Panti gitu. Oke. Berarti selama pandemi ini tetap ngajar ke panti atau gimana Kak? Kayak tadi Ya sejak PSBB dilonggarin ini kita Kak palingan ya kita ngajar ke panti langsung, cuman ya itu nerapin 3M itu Kak. 3M. Oke, mungkin karena kayak kata tadi Kakak bilang itu kesulitan dari segi fasilitasnya ya kalau untuk belajar jarak jauh gitu ya Kak. Dari sononya kali, dari itunya kurang. Oke. Itu juga ditambah juga kan anak-anak panti itu juga ada kesibukan lain tuh, jadinya pas kita ngajar pas kita ngirim materi takutnya mereka terlalu sibuk di kegiatan panti sampai lupa sama materi yang kita kasih gitu. Jadinya jadi mau gak mau kita coba mendingan langsung ngajar aja mendingan. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik sih. Oke. Kak, selain kegiatan belajar mengajar tadi, ada lagi nggak sih Kak program kayak selain yang tadi berbagi itu, apalagi Kak program dari Generaktif? Sampai saat ini kita nerapin masih ini sih kegiatan belajar mengajar. Untuk beberapa bulan ke depan insya Allah nanti kita buat kegiatan kayak open recruitment gitu, open recruitment anggota. Kayak gitu sih. Kak, kalau dari siswa sama relawannya sendiri gimana nih Kak selama pandemi ini, kira-kira
sih perbedaannya? Apakah masih semangat ataupun mungkin masih coba beradaptasi gitu dengan kondisi pandemi yang sekarang ini atau seperti apa? Alhamdulillah justru malah kayak sebelum pandemi Kak, sama aja, cuman sama aja, semangat juga, semangat. Masih bisa ketawa, masih bisa sambil ketawa-ketawa gitu. Oke. Terus kira-kira program yang selanjutnya apa nih Kak yang bakal dilakuin sama teman-teman dari Generaktif? Untuk program selanjutnya dari Generaktif ini, insya Allah ya, insya Allah bulan depan atau Desember kita open rekrutmen. Terus juga kalau pandemi selesai, mungkin nanti ntar jalan kita ginian ke belajar di luar gitu, kayak misalnya belajar sama kakak-kakak GSB atau gitu, misalnya kayak apa tuh, observasi ke Ragunan misalnya, atau mungkin observasi ke daerah-daerah Taman Mini untuk belajar daerah-daerah di Indonesia gitu. Oke. Berarti intinya kalau udah selesai pandemi pengen bisa langsung belajar praktek di luar gitu ya Kak? Iya gitu, kan bosan kan anak-anak kan pasti kan kalau misalnya teori mulu, puyeng jadinya ntar. Oke. Nah, tapi kalau yang dikeluhkan dari relawan dan juga adik-adik selama pandemi kan, apalagi adik-adik ya mungkin dengan kondisi kayak gini, apa sih Kak mungkin yang mereka pengenin gitu, yang mereka jadi bahan masukan buat belajar di masa pandemi itu apa Kak? Yang diharapin relawan waktu belajar pandemi ya? Dan juga adik-adik apa yang kira-kira masukannya gitu? Mungkin dari kami kali ya waktu selaku relawan tetap istiqomah aja sih, misalnya kayak ada suatu ide kasih aja masukan tuanya gitu, atau mungkin ke anggota lain. Terus misalnya ada sesuatu yang kurang dari relawan dari Generaktif itu tinggal sampein aja. Itu doang sih palingan, istiqomah sama ini aja, semangat lah, semangat. Kalau buat anak-anak panti, harapan saya mah palingan ilmu yang mereka dapetin itu berguna buat ntar ketika mereka udah masuk ke dunia luar gitu. Oke Kak, mungkin ini nggak sih ada maksudnya apa yang pengen misi dari teman-teman Generaktif yang pengen banget nih dicapai untuk kedepannya gitu, untuk mungkin goalsnya tahun ini mungkin atau tahun depan dalam menjalankan program-programnya itu apa aja Kak? Buat saya gitu ya, mungkin kalau yang lain belum ada masukan gitu, tunggu masukan yang lain gitu. Kalau buat saya untuk Generaktif itu menjadi wadah kepada kakak-kakak yang punya niat baik. Satu punya niat baik, dua mau belajar, tiga punya pengalaman gitu, punya pengalaman dalam berbagi. Itu aja sih gitu. Wadah buat itu aja. Kak, kalau misalnya open recruitment gitu, mungkin ada teman-teman yang minat mau gabung atau mau cari tahu tentang Generaktif itu bisa mungkin ada sosmednya Kak, mungkin bisa dikasih tahu. Untuk sekarang Instagram Kak, Instagram @generaktif. Oke. @generaktif ya. Oke. Yeah. Terus mungkin apalagi ya, mungkin ada teman-teman dari Kak Ulum atau Kak Maria. Kak Maria ada yang masih mau ditanyain nggak sama teman-teman dari Generaktif nih, mungkin pengen tahu lebih dalam. Halo kakak semua, halo Kak Maria. Kalau saat ini belum ada sih Kak.
Cuma emang menarik banget sih kalau yang kegiatan pendidikan gitu, apalagi pas pandemi ini kan emang susah ya kalau untuk ngajar secara online gitu tuh. Cuma tetap keren usahanya itu. Iya. Oke, thank you Kak. Mungkin ada ini nggak pesan-pesan nih buat kakak-kakak generaktif dan juga adik-adik yang diajarin gitu supaya lebih semangat nih dalam pandemi ini supaya programnya tetap jalan. Dari Kak Maria ada nggak? Gimana ya? Sebenarnya kalau ngenyam pendidikan itu tetap seru walaupun cuma secara online. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman sekalian, jangan pernah patah semangat. Aduh bingung jadi. Pasti pandemi ini bakal segera berakhir, jadi jangan patah semangat buat belajar, biar nanti pas ketemu lagi itu kita bisa biar nggak ketinggalan gitu belajarnya sama yang lain. Semangat. Oke, setuju. Terima kasih Kak Maria. Makasih Kak Maria. Iya, mungkin Kak, ada siapa lagi nih? Iya, Kak Ulum ada nggak pesan-pesan buat teman-teman dari generaktif? Ya, kalau dari saya tuh ini komunitas semacam generaktif kan bagus juga untuk bantu-bantu orang-orang yang butuh juga, anak-anak yang butuh bantuan, anak-anak yang mungkin kurang beruntung dalam dalam pendidikannya. Jadi ya semangat terus mungkin program-programnya bisa ditingkatin lagi, bisa dari masukan-masukan teman-teman yang lain, dari masukan-masukan follower Instagramnya juga mungkin bisa kayak cari-cari insight dari luar juga, kayak misal polling nanya apa yang perlu diperbaiki atau perlu dikembangin lagi dari generaktif ini, kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Ulum, makasih banyak Kak Ulum. Oke, kalau dari Kak Rifki sendiri apa nih Kak? Maksudnya kalimat mungkin buat sekalian penutup kali ya? Sekalian penutup untuk apa sih kira-kira pesan-pesan buat bentar dulu Kak, bentar dulu. Ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah masukan-masukan dari teman-teman, udah ada dari Kak Maria dan juga Kak Ulum. Mungkin kalau teman-teman yang mau donasi bisa nggak sih Kak? Donasi buku ataupun berupa uang gitu bisa nggak kalau ke generaktif? Bisa. Kalau bisa ke mana gitu, bisa disalurin ya? Kalau untuk penyaluran kayak misalnya duit atau misalnya transfer atau misalnya transfer kirim donasi buku, kayaknya menghubungi ini dulu, Instagramnya dulu, Instagram generaktif, supaya soalnya kan kita di sini tergantung kesepakatan ya, misalnya kadang saya, kadang yang lain gitu, misalnya untuk megang donasi gitu. Soalnya gini ini takutnya kurang ini Kak. Oke, berarti bisa langsung di Instagram @generaktif gitu ya. Generaktif ya. Oke, sip Kak. Berarti sekarang Kak Rifki nih kasih statement mungkin terakhir buat entah terserah mau ngasih semangat ataupun mau ngasih semangat buat komunitas-komunitas baca, komunitas-komunitas belajar seperti generaktif dan juga GSB untuk tetap semangat, dan juga untuk pendengar semuanya, pendengar podcast GSB yang juga sedang menghadapi pandemi, adik-adik yang sedang belajar dari rumah gitu, apakah
mungkin pesannya. Oke, pertama maaf ya kalau misalnya pemilihan katanya ini kurang baik karena masih kurang pinter dalam bicara. Enggak kok. Dua, buat kakak-kakak misalnya mau belajar, mau itu menyampaikan ilmu, kalau misalnya berbagi kepada ini kan, yang penting kita nyaman dulu aja berbagi ilmu, penyampaian kita. Soal mereka paham atau enggak itu urusan belakangan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang mendengarkan kita itu langsung ngerti, ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak langsung paham, ya udah kita jelasin pelan-pelan gitu. Untuk kakak GSB ini semoga kakak tetap ini ya, tetap semangat dalam kegiatannya itu. Dan untuk generatif supaya tetap istiqomah juga dan semangat dalam mengajar gitu. Itu aja sih Kak. Oke, semoga nanti punya kesempatan buat kolaborasi bareng ya Kak, ataupun ada acara-acara kita bisa bareng lah, bisa kolaborasi gitu. Oke. Kak Rifki, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol nih soal komunitas Generaktif sama GSB. Terima kasih banyak atas waktunya Kak, keren banget. Kak Rifki, sukses buat Generaktif. Sukses, terima kasih banyak. Tetap menebar kebaikan supaya semuanya lancar gitu ngajarnya, dan juga program Generaktif ke depannya semoga lancar terus, kakak-kakaknya dan adik-adiknya semuanya sehat terus ya, amin. Itu juga dengan GSB. Terima kasih juga buat Kak Maria dan juga Kak Ulum nih, terima kasih banyak udah ikut menyimak podcast kita hari ini, udah ikutan ngobrol-ngobrol bareng tadi sama Kak Rifki juga. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak GSB semuanya. Terima kasih Kak GSB. Iya, makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di podcast MSG main bareng GSB. Dadah, terima kasih semuanya. Dah, selamat malam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.